Halo, saya Karta Kusuma, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi UT Bandung dengan NIM 05516256. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tugas praktik satu dari mata kuliah Basis Data. Topik kali ini yakni mengenai pembuatan ERD berdasarkan sebuah studi kasus. Tanpa berlama-lama, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian dari studi kasus tersebut. Pada tugas praktik satu basis data ini, saya memperoleh sebuah kasus atau studi kasus, yakni pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Artinya, setiap mahasiswa bisa mengambil satu atau harus mengambil minimal satu atau banyak mata kuliah. Kemudian, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti setiap dosen itu bisa mengampu minimal satu atau banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nah, setelah memahami studi kasus yang ada, selanjutnya yakni adalah mengidentifikasi entitas apa saja yang diperlukan dalam pembuatan ERD. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat entitas mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Untuk atribut dari mahasiswa, karena tidak dijelaskan secara spesifik, maka saya mengasumsikan bahwa entitas ini memiliki atribut NIM sebagai pembeda atau primary key, dan juga ada atribut nama mahasiswa. Begitu juga dengan entitas mata kuliah dan juga dosen yang atributnya tidak dijelaskan secara spesifik. Oleh karenanya, untuk mata kuliah saya mengasumsikan bahwa mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah dan nama mata kuliah, di mana kode mata kuliah sebagai primary key, dan kemudian untuk entitas dosen memiliki atribut nomor induk dosen yang juga digunakan sebagai primary key, serta ada atribut nama dosen. Setelah mengidentifikasi entitas beserta atributnya, selanjutnya yakni adalah mengidentifikasi relasi yang terjadi antara entitas-entitas tersebut. Berdasarkan kasus di awal, dapat dipahami bahwa relasi yang terjadi yakni adalah antara mahasiswa dengan mata kuliah dan juga mata kuliah dengan dosen, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah atau mata kuliah juga diregistrasi oleh mahasiswa, di mana itu merupakan satu relasi. Kemudian di sisi lain ada juga relasi antara dosen dengan mata kuliah, di mana dosen akan mengampu mata kuliah dan mata kuliah diampu oleh dosen. Setelah menentukan himpunan relasi apa saja yang ada, selanjutnya yakni adalah menentukan derajat relasi atau menganalisis lebih lanjut mengenai derajat relasi dari tiap relasi yang ada. Berdasarkan matriks relasi sebelumnya terdapat dua relasi utama yakni ada antara mahasiswa dengan mata kuliah dan juga dosen dengan mata kuliah. Di mana relasi atau derajat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak atau M ke N. Sedangkan relasi antara dosen dengan mata kuliah yakni adalah satu ke banyak atau satu ke N. Atau bisa juga disebut satu ke N. Oke, setelah dipahami, setelah semuanya dianalisis, saatnya mendemonstrasikan praktik atau membuat IRD berdasarkan studi kasus tersebut. Oke, berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat tiga buah entitas. Pertama adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki atribut foreign key, yakni adalah NIM sebagai pembeda antara mahasiswa. Kemudian entitas ini juga memiliki atribut nama mahasiswa. Nah, saya hubungkan dulu tiap atribut dengan entitasnya.
Oke, sudah ada entitas mahasiswa dengan atributnya. Kemudian saya buatkan juga, saya dibuatkan saja, diperkecil dulu. Oke, saya akan mendefinisikan entitas selanjutnya yakni adalah dosen atau mata kuliah dulu. Entitas mata kuliah dulu. Mata kuliah. Pemilih dari mata kuliah yakni adalah kode mata kuliah. Jadi, kode mata kuliah sebagai atribut primary key. Kemudian ada juga namanya atribut nama mata kuliah. Oke, sudah ada mahasiswa dan ada mata kuliah. Berarti yang terakhir adalah entitas dosen. Oke, saya taruh di sini. Dosen, primary key dari tab dosen adalah nomor induk dosen atau NID. Dan tiap dosen juga punya atribut nama dosen. Nama dosen. Oke, jadi sudah ada tiga entitas, mahasiswa, mata kuliah, dosen, beserta tiap-tiap atributnya. Selanjutnya adalah mendefinisikan relasinya. Saya mulai dari dosen dan mata kuliah. Berdasarkan studi kasus tersebut, diketahui bahwa setiap dosen itu bisa mengajar satu atau banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh seorang dosen atau tepat satu dosen. Atau misal digunakan istilah berdasarkan hasil analisis sebelumnya, istilahnya dan menggunakan kata mengampu. Oke, jadi relasi mengampu. Jadi seorang dosen mengampu satu atau banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah hanya diampu oleh tepat satu dosen. Oke, selanjutnya adalah relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Relasinya adalah N ke N. Relasi terjadi antara mahasiswa dengan mata kuliah adalah meregistrasi. Jadi, setiap mahasiswa bisa meregistrasi satu atau banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah bisa diregistrasi banyak banyak mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Dan kalau secara spesifik berarti setiap mahasiswa bisa meregistrasi satu, minimal satu atau banyak mata kuliah. Dan setiap mata kuliah itu berarti bisa diregistrasi nol atau banyak. Kenapa nol atau banyak? Berdasarkan studi kasus tersebut, atau pada keterangan yang ada, tidak disebutkan minimal berapa mata kuliah atau tidak disebutkan bahwa semua mata kuliah pasti diregistrasi pada semester tersebut. Oleh karenanya, saya mengasumsikan bahwa bisa saja ada mata kuliah yang mungkin mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah wajib, yang tidak diregistrasikan pada suatu semester tertentu. Gitu. Jadi di sini ada registrasi, kemudian dari sini registrasi. Nah, karena relasinya adalah many to many atau banyak ke banyak, maka dapat dibuatkan sebuah entitas yang menggambarkan relasi antar entitas tersebut atau entitas antara yang menggambarkan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah ya, yang asalnya banyak ke banyak atau many to many menjadi satu ke banyak gitu atau one to many. Jadi di sini nanti ada registrasi dari mata kuliah nanti ada diregistrasi. Registrasi. Oke. Tapi sebelumnya saya akan fokus ke entitas yang baru dibuat ini. Entitas yang menormalisasi eh, relasi banyak ke banyak tersebut. Misal saya beri nama registrasi mata kuliah seperti ini. Nah, entitas ini, entitas yang menormalisasi relasi banyak ke banyak,
itu harus membuat atribut berupa primary key dari entitas yang direlasikannya. Jadi harus membuat NIM dari mahasiswa dan juga memuat kode mata kuliah. Salah satu itu ada NIM dan kemudian ada mata kuliah. Kode mata kuliah. Ada kode M. Kenapa entitas ini harus memuat dua atribut ini yang merupakan foreign key bagi registrasi MK? Sebab kombinasi dari kedua foreign key ini itu dijadikan sebagai pembeda atau primary key bagi entitas registrasi mata kuliah. Jadi yang membedakan registrasi mata kuliah ini dengan registrasi mata kuliah yang lain apa sih? Karena dia membuat NIM dari mahasiswa dan juga kode mata kuliah. Jadi bisa dicari hubungan yang spesifik gitu atau data yang lebih spesifik yang bisa membedakan nilainya. Kemudian bisa juga di sini saya tambahkan ID tersendiri atau primary key tersendiri bagi registrasi mata kuliah. Misal saya beri nama ID Regis MK. Buat apa sih misal tambahin sendiri ID registrasi MK ini atau primary key untuk regis MK bisa digunakan atau akan sangat membantu jika IRD ini telah diimplementasikan dalam sebuah basis data. Jadi tidak perlu lagi menggunakan kombinasi ini. Jadi cukup menggunakan ID ini yang mana sudah mewakili kombinasi dari NIM dan kode MK ini. Oke, saya hubungkan dulu untuk atribut-atributnya dengan entitas registrasi MK atau registrasi mata kuliah. Oke, ini lurus. Oke, sedikit seperti ini. Kemudian kita relasikan atau saya akan merelasikannya antara mahasiswa dengan registrasi MK. Berarti setiap mahasiswa dapat atau harus meregistrasi satu atau banyak mata kuliah. Minimal satu atau banyak mata kuliah. Dan dari sisi lain, setiap mata kuliah dapat diregistrasi nol atau banyak. Jadi setiap mata kuliah dapat diregistrasikan nol atau banyak. Bisa saja tidak diregistrasi, bisa diregistrasi sekali, atau banyak diregistrasinya. Baik, inilah hasil IRD berdasarkan analisis sebelumnya terhadap studi kasus yang diberikan. Demikian demonstrasi mengenai tugas praktik 1 mata kuliah basis data dalam topik pembuatan IRD. Berdasarkan praktik tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam proses pembuatan IRD setelah menganalisis studi kasus yang ada, yakni proses selanjutnya adalah mengidentifikasi tiap entitas yang diperlukan dalam pembuatan diagram tersebut, termasuk atribut-atributnya, dan kemudian dilakukan proses pembuatan atau pengidentifikasian juga terhadap relasi-relasi dari tiap entitasnya. Dan jika terdapat relasi yang berupa banyak ke banyak atau N ke N atau many to many, maka relasi tersebut dapat diimplementasikan dalam sebuah entitas baru yang menormalisasi relasi tersebut. Pada contoh kasus yang sudah saya demonstrasikan, yakni pada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, yang kemudian dibuatkan sebuah entitas baru bernama registrasi mata kuliah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.